ada lagi pertanyaan yang sering banget itu ditanyain, buat apa aku ke psikolog? Toh curhat doang gitu loh. Iya, Ya kan? apa sih maksudnya, apa sih yang didapat ketika ke psikolog gitu? Udah bayar, dengerin curhatan doang katanya. Jadi mungkin di sini, nah kita juga pengen edukasi nih bahwa sebenarnya peran psikolog atau tugas psikolog itu nggak cuma sekedar dengerin curhat ya, tapi membantu si klien untuk bisa mendapatkan insight atas permasalahannya itu. Jadi nggak cuma sekedar duduk terus kamu curhat terus didengarin terus dipok-pok gitu kan, sabar ya, nggak kayak gitu sebenarnya. Kadangkala sering juga di sesi awal itu rasanya nggak nyaman karena apa? Psikolog akan menanyakan banyak hal. Jadi di sini mungkin perlu juga nih kita garis banget nih bahwa kalau kamu nggak ngomong, psikolognya nggak akan tahu, begitu loh. Kan karena gini, banyak yang bilang jangan ketemu psikolog, psikolog itu tahu semuanya. Iya, bisa, kita tuh nggak bisa baca pikiran gitu. Jadi kadang-kadang begitu masuk pasti psikolog akan banyak tanya. Karena ada juga yang tidak, misalnya tulisannya apa, terus apa tujuannya, ya enggak tahu, makanya saya kesini gitu loh. Pasti kan psikolog kan semakin banyak tanya, karena memang psikolog nggak akan bisa baca pikiran orang, jadi butuh memang kerjasama gitu. Dan tugas psikolog membantu kamu untuk mendapatkan insight atas permasalahan kamu. Jadi kayak kuliah sih ya, diajak berpikir, diajak belajar sebenarnya. Jadi nggak cuma curhat aja didengar. Iya. Jadi tenang teman-teman. Satu, kalau ketemu psikolog, kita akan pasti merapihkan apa sih masalah-masalah yang tadinya sangat Benar kusut ya. benar kusut nih, apa sih masalahnya, kita akan bersama untuk merapihkan masalahnya tersebut sehingga kita tahu core problemsnya apa. Setelah kita tahu permasalahannya apa, kita bisa memprediksi jika teman-teman tidak melakukan perubahan, apa yang akan terjadi. Nah, setelah kita bisa memprediksi, jadi kita bisa melakukan langkah-langkah intervensi apa yang bisa diberikan kepada teman-teman semua agar teman-teman tidak mengalami yang terjadi di prediksi tersebut. Jadi teman-teman belajar untuk konsekuensinya ya. Belajar, dan bukan hanya kamu di sana tuh seringkali klien itu akan merasa bahwa oh ternyata masalah saya itu ini ya Mbak, oh ternyata ini yang harus diperbaiki. Jadi itu dia, kita sama-sama bertumbuh, benar lagi seperti Cia tadi bilang, kita sama-sama bertumbuh, berkembang terus. Oke, terus apalagi yang sering aku ditanya ini ya, Oh, sama ini dan banyak banget pertanyaannya. Kapan sih kita itu perlu ke psikolog? Kapan cukup hanya sekedar melakukan self care atau curhat sama teman? Gimana? kapan ya? Kalau menurutku sih kapan itu di saat sudah lebih dari 2 minggu kita merasakan duh kok kayaknya moodnya selalu di bawah. Udah share sama teman, udah sharing, terus juga curhat bareng, tapi kok nggak ada perubahan. Terus kayaknya makin lama kok kayaknya semakin nggak bisa berpikir, nggak bisa tenang. Nah itu kayaknya harus datang ke psikolog. Sama mungkin ini ya Dan ya, ketika memang sudah ada pola yang berulang. Nah betul. Jadi setelah kita sudah jangka waktunya cukup panjang, terus setiap menghadapi masalah polanya berulang dalam artian pemaknaan dia terhadap dirinya, emosi yang dirasakan, langkah yang dia ambil, jadi kayak berputar di sana, di situ-situ aja. Mungkin udah saatnya kamu gitu bantuan profesional. Nah pertanyaannya Dan, kapan harus ke psikolog, kapan harus ke psikiater? Oh beda ya? Pintunya yang mana dulu nih? Karena aku tuh suka bingung deh Dan. Ke psikiater dulu, atau ke psikolog dulu? Kalau gue sih kadang-kadang ngomongnya gini, cuma gak usah bingung, datang aja. Nanti kalaupun kamu ternyata membutuhkan, kamu datang ke psikiater butuhnya psikolog, psikiaternya akan ngarahin. Begitu juga sebaliknya, kalau udah kamu misalnya ke psikolog, dilihat penyebab psikiater, psikolognya akan ngarahin. Betul. Tapi gue aja jelasin kapan saatnya ke psikiater supaya teman-teman juga teredukasi ya. Yang pertama, perbedaan dulu psikiater, psikolog apa? Tentunya kalau psikiater basicnya adalah kedokteran.
dan psikiater pasti akan memberikan obat nih, terapinya salah satunya obat farmakologi. Tapi kalau psikolog dari psikologi, ngambil S2-nya profesinya sebagai psikologis. Nah, kapan nih kita mau, mana yang lebih dulu? Mana aja boleh, kamu mau yang mana? Karena perbedaannya gini, simpelnya adalah kamu susah tidur, ya kan? Kamu mana yang mau diperbaiki? Mau tidurnya atau akar permasalahan kamu nggak bisa tidur ya? Kalau mau simpel dan cepat, kamu boleh ke psikiater, bilang saya susah tidur, kamu dikasih obat tidur, blek, tidur. Tapi besoknya, kok kalau nggak minum obat tetap nggak bisa tidur? Berarti ada apa? Something di situ yang membuat kamu bermasalah terhadap kesulitan tidur. Nah, biasanya akan diarahkan psikolog tuh. Kenapa? Karena kita sebagai psikolog akan mengajarkan kamu untuk how to solve your problem sampai kamu nggak bisa tidur. Nah, itu yang akan digali. Sehingga kita akan mengetahui akar permasalahannya, apa aja yang membuat kamu tidak bisa tidur. Dan kamu dilatih untuk bisa menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga kalau kamu ketemu dengan permasalahan itu, kamu bisa atasi, jadi tidurnya pun akan menjadi lebih nyaman. Ya. Itu sih. Atau malah bisa berjalan beriringan ya, dan ya Bener banget, betul. bisa jadi tuh memang udah nggak tidur berhari-hari. Karena kan kalau psikolog itu psikoterapi contoh ke arah kognitif ya, Benar. gitu. Jadi mungkin butuh bantuan dulu farmako untuk bisa kebutuhan tidur kamu terpenuhi. Karena kalau udah nggak tidur cukup lama, kadang-kala nggak terbantu hanya dengan latihan relaksasi aja. Nah, kalau diajak langsung untuk farmakoterapi agak kesulitan, kognitifnya nggak berfungsi. Jadi mungkin dibantu dulu dengan ke psikiater. Biasanya tuh psikiater tuh akan kolaborasi kok. Nanti kamu berjalan ya beriringan. Kita tuh bagian untuk talk terapinya, untuk membenahin cara pikirnya, mencari akar permasalahannya. Jadi nggak apa-apa beriringan biasanya. Dan itu akan jauh lebih efektif kalau kita bareng. Nah, satu lagi nih Dan, keingat soalnya. Gimana? Banyak Tin. Kadang-kala dari kita juga melihat butuh nih bantuan psikiater gitu ya. Tapi kliennya tuh takut banget karena ada beberapa pemikiran di mindsetnya klien itu, wah nanti dikasih obat ketergantungan. Padahal kita sebagai psikolog udah ngelihat nih butuh nih berdampingan antara psikolog dan psikiater. Gimana tuh Dan? Dan bener banget ada klienku yang kayak begitu. Karena gini, wah contohnya gini, dia itu emotional problemsnya nggak bisa kontrol itu sampai ngetek. Jadi kalau udah emosinya besar, nggak bisa terkontrol, dia akan melakukan pengerusakan siapa aja. Jadi terakhir dia nyekek kakaknya. Kan kalau hal-hal seperti itu, betul. Nah, keluarga awalnya nggak mau untuk ke psikiater. Jangan mbak, nanti obat ketergantungan segala gitu. Tapi akhirnya setelah sebenarnya itu yang prediksi yang sudah dan dikasih tahu ke keluarga. Kita ini harusnya berdua nih berjalan beriringan, ke psikiater juga, ke psikolog juga. Nggak mau ke psikolog aja kan? Oh ya oke. Tapi PR-nya adalah komitmen terhadap PR yang sudah diberikan itu harus lebih kuat ya, karena kan kontrol dari diri. Terus dari keluarga oke deh nggak apa-apa ya. Tapi ternyata ini terbukti nggak bisa, kontrolnya loss juga. Jadi akhirnya mereka oke, berarti ini ya prediksinya Mbak Dani kenapa ada satu gangguan yang harus pakai obat atau enggak gitu. Jadi itu sih yang terjadi yang sekarang. Jadi memang sebenarnya kita perlu mengedukasi sih ya, karena kadang-kala kan minimnya pengetahuan atau informasi membuat individu itu khawatir gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kamu konsumsi obatnya sesuai dengan dosis yang diberikan, nggak bandel menaikkan atau menurunkan dosisnya, itu nggak akan kenapa, maksudnya nggak gimana-gimana gitu loh. Tapi kadang-kala ada juga nih pasien yang emang nemuin sendiri gitu ya, karena nyaman, dia bisa tidur enak, terus dia naikin sendiri dosisnya. Jadi sebenarnya yang salah tuh bukan dokternya, tapi ada beberapa klien yang ya
dengan cara pikirnya sendiri gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir, kalaupun memang dibutuhkan dan selagi kamu juga patuh, justru itu akan mempercepat proses psikoterapinya. Betul. Sama catatannya gini sih, setiap obat itu belum tentu cocok sama semua orang. Iya. Ya. Dan efeknya ke masing-masing individu, badannya juga beda-beda. Beda-beda. Jadi itu yang harus diingat. Setiap obat itu efeknya berbeda setiap individu, reaksi dan juga manfaatnya. Jadi harus hati-hati. Jadi belum tentu obatku bisa cocok sama Cia, Mbak Cia juga harus menutup itu ya. Jadi harus hati-hati. Kepada kami berdua, boleh loh untuk bisa kirim message langsung ataupun komen di setiap video kita, dan itu akan membantu kita untuk terus membahas lagi dan belajar lagi tentang dunia psikologi.